dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, menjunjung tinggi integritas profesi, memegang teguh visi dan misi, tak pernah berhenti, selalu berjuang membangun masa depan advokat Indonesia. Kami juga bertekad membangun negeri, setiap konstitusi dan organisasi, bersama memajukan negara Indonesia, junjung tinggi hak asasi manusia. KAI berjuang, KAI membangun peradaban advokat Indonesia. KAI berjuang, KAI membangun peradaban advokat Indonesia. Di sini saya berada di kantor KAI, Kongres Advokat Indonesia DPD Jawa Timur, yang ada di daerah mana Pak alamatnya Pak? Jalan Raya Meluru Kidul nomor 58 Sidoarjo. Sidoarjo. Dan yang bersama saya sekarang adalah Ketua DPD Jawa Timur, Kongres Advokat Indonesia, Pak Roni Wahyono, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Terima kasih atas waktunya Pak, telah mengundang saya dan kesempatannya untuk tahu tentang Kongres Advokat Indonesia, karena banyak sekali kita para calon advokat dan juga mahasiswa ini bingung memilih OA yang mana sesuai yang ada di hati, karena OA sekarang juga multibar Pak ya, sangat banyak sekali di Indonesia. Pertanyaan pertama, latar belakang KAI, Kongres Advokat Indonesia, dibentuknya itu apa Pak? Jadi kalau kita berbicara latar belakang kehadiran atau lahirnya Kongres Advokat Indonesia, itu tidak terlepas dengan adanya Komite Kerja Advokat Indonesia yang lahir pada tahun kurang lebih 2002. Iya, betul. Jadi Komite Kerja Advokat Indonesia ini adalah titik awal. Tahun 2002 sampai 2003 ini adalah zaman keemasannya advokat Indonesia. Dengan lahirnya Komite Kerja Advokat Indonesia, kemudian ada lahir namanya Kode Etik Advokat. Mau tidak mau bahwa sebuah profesi itu harus punya fondasi atau landasan dalam menjalankan amanah profesinya. Itu yang terpenting. Keduanya bahwa pada saat tahun itu juga, kurang lebih tahun 2003, itu lahirlah Undang-Undang Advokat, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Ya. Nah, dari situlah kemudian kami ini hadir dan lahir dalam rangka menyikapi terkait dengan Komite Kerja Advokat Indonesia tiba-tiba tidak bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan oleh teman-teman advokat. Jadi seperti itu. Jadi waktu itu sebenarnya cukup menarik bahwa Komite Kerja Advokat Indonesia ini sudah mendapatkan pengakuan atau recognition maupun pernah mendapatkan penyerahan atau levering dari Mahkamah Agung. Ini yang tidak seringkali kita lupakan, bahwa dengan surat Ketua Mahkamah Agung nomor KMA nomor 445/6/2003 tanggal kalau tidak salah 25 Juni 2003, ini sangat jelas bahwa Komite Kerja Advokat Indonesia ini sangat diakui di dalam dunia advokat secara keseluruhan, sehingga kita cukup bahagia waktu itu bahwa advokat ini single bar. Nah, ini kan sebenarnya sangat diimpi-impikan, betul, sangat diinginkan oleh seluruh advokat dan gitu, nggih. Jadi pada saat itu memang betul-betul sudah pengakuan ada, kemudian penyerahan yang dimaksud ini adalah penyerahan terkait dengan ini dunia advokat, rekrutmen, pendidikan dan sebagainya, itu semuanya diserahkan pada kita sebagai advokat. Jadi setelah Undang-Undang Advokat Nomor 18 2003 dilahirkan, kemudian kita sikapi
dengan Kongres Nasional yang pertama di Wisma Atlet di Palembang. Pada saat itu ada Bapak Indranun Lubis terpilih sebagai presiden, kemudian Bapak Roberto Hutagalung sebagai sekretaris jenderal, dan itu. Kemudian ada di Kongres Nasional kedua berikutnya di LIPI Jakarta, Auditorium LIPI. Saya masih ingat karena waktu itu saya juga hadir di sana. Kemudian pada waktu itu beliaunya Bapak Cucu Sanjaya Hernanto beserta dengan Pak Aprilia Supalianto diberikan amanah oleh anggota untuk menjadi presiden dan sekretaris jenderal. Kemudian kita menginjak kepada Kongres Nasional ketiga. Kongres Nasional ketiga ini kita laksanakan di Mega Anggrek, Hotel Mega Anggrek pada tanggal 19 sampai 20 April 2019. Ada 5 kandidat sebenarnya pada saat itu menjadi presiden. Tapi kemudian akhirnya amanah anggota ini diberikan kepada beliaunya yang cukup senior di Kongres Advokat Indonesia dan juga salah satu orang yang selama ini ikut juga melahirkan KAI pada Kongres Nasional yang pertama, yaitu Bapak Erman Umar SH. Terus kemudian beliaunya didampingi oleh Bapak Hetman Jansen Parulian SH sebagai sekretaris jenderal. Sampai akhirnya kemudian Kongres Advokat Indonesia itu berdasarkan Kongres Nasional itulah kemudian terwakili oleh kami yang di Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia Provinsi Jawa Timur. Gambaran sekilas seperti itu Pak Riki. Jadi kalau secara detailnya mungkin waktu tidak akan bisa tercukupi ya. Tapi secara sekilas Kongres Advokat Indonesia itu lahir dari namanya Kongres Nasional pertama, kedua, dan ketiga. Perjalanannya lumayan panjang sekali Pak ya. Karena memang ini salah satu dari 8 OA yang sebelum diciptakan untuk penggabungan OA-OA ini menjadi satu Pak ya. Betul. Tanggal dibentuknya KAI. Nah, tanggal dibentuknya adalah Kongres Nasional yang pertama, yaitu tanggal 29-30 Mei 2008. Tapi hari lahirnya kita adalah tanggal 30 Mei 2008. Kalau Kongres Nasional yang pertama itu kan kita mulai tanggal 29 ya, betul. Sampai tanggal 30. Nah, pada saat itulah kemudian lahir kita adalah tanggal 30 Mei 2008. Ke pertanyaan berikutnya Pak ya, visi misi KAI Pak, apa Pak? Visi misi KAI itu tentunya kedepannya pasti KAI ini diharapkan menjadi organisasi yang benar-benar bisa membawa dunia hukum ini sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat maupun negara. Nah, salah satu visinya terkait dengan organisasi kita adalah menjadikan organisasi advokat ini menjadi satu-satunya yang profesional, berkualitas, berintegritas, religius, dan menjunjung tinggi kode etik profesi, serta selalu berorientasi ke depan. Seperti itu. Nah, kalau terkait dengan misinya, yang pertama adalah membina dan mempersatukan seluruh advokat di negara Republik Indonesia. Itu sebuah harapan yang ideal. Betul. Kedua adalah meningkatkan ilmu pengetahuan, profesionalisme, dan keahlian anggota. Lebih simpel lagi kami kemudian bisa meresu menjadi meningkatkan kompetensi dari anggota yang ada di Kongres Advokat Indonesia. Nah, yang ketiga adalah mengawasi para advokat, menegakkan hak dan kekebalan atau imunitas advokat dalam rangka menjalankan profesi, tentunya yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Nah, yang keempat adalah mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum. Yang tadi di awal sudah saya sampaikan, salah satunya adalah menegakkan supremasi hukum, kemudian juga hak asasi manusia, kebenaran, keadilan, serta meningkatkan kesadaran hak dari masyarakat dan memberdayakan masyarakat terhadap hak-hak fundamental dalam bidang hukum. Jadi banyak masyarakat kita yang tidak belum paham bahwa sebagai subjek hukum dia mempunyai hak-hak yang sangat fundamental. Nah, salah satu misinya itu. Kemudian yang kelima adalah memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma.
Ini dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 juga sudah diberikan bahwa kita punya kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Dan adanya pembangunan hukum nasional, kita ikut memberikan kontribusi dalam melakukan pembangunan hukum nasional kita. Kurang lebihnya seperti itu, Pak Riki. Kalau yang berkaitan tentang itu memang lembaga bantuan hukum, saya pikir memang sangat mulia sekali, Pak. Karena tidak semua OA mencanangkan itu untuk masuk ke dalam salah satu visi mereka atau misi mereka. Betul. Dan ini dimasukkan ke dalam KAI. Jadi yang pastinya ini akan merupakan menjadi sebuah kewajiban yang sesuai dengan misi yang sudah ada dan tertanam pada calon-calon advokat yang disumpah oleh KAI. Jadi kadangkala Pak Riki, bahwa sebagai advokat kadang-kadang kita lupa bahwa selain kita ini berfungsi sebagai profesi, bahwa kita juga punya fungsi sosial. Betul. Nah, inilah yang tidak pernah kadang-kadang kemudian dijadikan pedoman oleh teman-teman dalam melaksanakan amanah profesi ini. Padahal jelas dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 salah satu fungsi kita sebagai advokat adalah fungsi sosial. Sama dengan Pak Riki yang kebetulan juga punya basic di perawat ya. Profesi ini juga punya kewajiban yang mulia seperti itu. Makanya kita ini kemudian ada yang namanya istilah officium nobile, profesi yang mulia. Jadi jangan salah bahwa ketika kami hadir dalam visi dan misi kami juga berupaya untuk bisa duduk, untuk bisa melaksanakan fungsi kami sebagai profesi maupun sebagai sosial. Jadi mudah-mudahan ini sedikit akan mengurangi gap antara masyarakat pencari keadilan dengan kami sebagai profesi dalam naungan Kongres Advokat Indonesia Provinsi Jawa Timur. Betul. Oke, pertanyaan berikutnya sekarang, Pak. Ya. Harga PKPA, upah, dan sumpah dari KAI berapa, Pak? Kita mencoba memberikan kemudahan-kemudahan kepada calon-calon advokat. Yang pertama adalah ujian, atau kita biasa sebut upah, UKDPA, ujian kompetensi dasar profesi advokat nanti ya. Nah, itu biasanya biaya yang kita berikan kepada peserta adalah 1.500.000. Nah, kita memberikan sebuah opsi atau pilihan kepada peserta. Kalau ada yang ingin mengikuti tryout, kita siapkan waktu untuk mereka bisa mendapatkan pembekalan sebelum melaksanakan ujian kompetensi dasar. Nah, untuk biaya tryout sendiri biasanya kita ada untuk modul 500.000 plus tutor yang nanti akan membantu untuk tryout. Include tutor, Pak? Iya, include tutor. Kemudian terkait dengan untuk PKPA atau pendidikan itu kita ada nilai 5 juta. PKPA itu tentunya kita berikan benefit. Dalam hal ini kita bekerja sama dengan Universitas Merdeka Surabaya. Terkait dengan pembiayaan pengangkatan kurang lebihnya sekitar 2,5. Pengangkatan ini adalah pengangkatan yang sifatnya adalah organisasi, Pak Riki ya. Sebelum kita dilakukan penyumpahan di Pengadilan Tinggi, kita ada yang namanya seremonial pengangkatan advokat yang nanti akan dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia. Dalam ini biasanya Presiden beserta jajarannya akan hadir untuk bisa mengangkat dari calon-calon advokat yang sudah melalui tahapan ujian maupun pendidikan. Nah, ada yang menarik Pak Riki, jadi di Kongres Advokat Indonesia selain ada ujian kompetensi dasar profesi advokat atau UKDPA tadi, juga ada yang namanya ujian interview. Dan mohon maaf, ini tidak pernah ada di organisasi yang lain. Kenapa kita harus memunculkan yang namanya interview? Karena kita ingin berbicara atau menguji tentang karakter seseorang.
justru banyak yang menarik ketika kemudian pada saat interview itu kita mendapatkan banyak masukan. Kita semakin dekat dengan calon peserta karena kita tahu latar belakang mereka. Betul. Kemudian kita juga akhirnya tahu tentang keinginan dari setiap calon peserta, keseriusan setiap calon peserta untuk menjadi advokat. Itu terlihat pada saat interview dilakukan. Berarti apakah prosesnya ini sama seperti OA yang lain, Pak? Dimana OA yang lain ini kan PKPA dulu, habis gitu UPA, lolos UPA, habis gitu diangkat secara internal, habis gitu disumpah di PT. Ya. Nah, apakah di KA ini seperti sama, cuma beda tadi UPA ini disebut UKDPA, yang dilakukan dulu yang mana? PKPA dulu. Jadi, atau UKDPA ini? Kembali lagi kepada ini berbicara persoalan Pak Riki. Jadi persoalan dulu pernah kejadian ketika dilakukan pendidikan dulu, kemudian dilakukan ujian, banyak peserta yang akhirnya gagal. Padahal mohon maaf ini sebelumnya bahwa pada saat pendidikan itu tentunya cukup banyak beban biaya yang harus dikeluarkan. Begitu sudah selesai dilakukan dengan segala pembiayaannya sudah dikeluarkan, kemudian pas ujian kemudian tidak bisa lulus, ini kasihan. Makanya kami mencoba untuk kemudian merekonstruksi lagi terkait dengan di proses rekrutmen tadi. Karena memang dari awal memang kalau di KAI, di Kongres Advokat Indonesia, selalu diawali dengan ujian. Cuma kita lebih lagi di Kongres Advokat Indonesia pimpinan Bapak Herman Umar dan sekjennya Bapak Hetman Jansen Paulian ini lebih lagi mendetailkan terkait dengan ujian tadi. Sekarang ini makanya disebut ujian kompetensi dasar profesi advokat atau UKDPA. Artinya adalah sebelum calon advokat ini mengikuti proses pendidikan, kita ukur dulu kompetensi dasarnya. Nah, pasti kita akan melihat progresnya ketika sudah mengikuti pendidikan. Kita mengawalinya dari ujian kompetensi dasar profesi advokat. Sekarang kita beranalogi. Seandainya calon advokat itu sudah dididik selama 3 bulan dengan mengeluarkan biaya besar, kemudian ketika mereka mengikuti ujian kompetensi kemudian tidak lulus. Nah, pertanyaan mendasar adalah apakah sistem pendidikannya yang salah ataukah calon advokatnya yang salah? Itu yang kita hindari. Betul. Karena bagaimanapun logikanya kalau orang sudah mengikuti pendidikan pasti jaminan lulus. Logikanya seperti Betul, itu. kan? Nah, yang terjadi sekarang ini sudah ikut pendidikan, tapi kenapa tidak lulus? Ini yang salah sistem pendidikannya atau calon advokatnya, kan itu? Itu yang kita hindari. Makanya, kenapa kemudian kami ini menyebutnya ujian kompetensi dasar? Kami sedang mengukur, karena mohon maaf, advokat itu sebenarnya sudah mulai terbentuk ketika masih dalam bangku kuliah. 4 tahun mereka harus berjibaku dengan keilmuan. Nah, kemudian ketika kita melakukan pendidikan advokat, ini hanya 3 bulan, kurang lebihnya seperti itu. Tentunya banyak yang sudah didapat di 4 tahun kuliah sebelumnya. Nah, kompetensi dasar inilah yang sedang kita uji sebelum mereka kita poles melalui pendidikan. Ada beberapa kasus yang mungkin bisa saja terjadi, Pak. Sudah PKPA di organisasi A, lalu kita ikutnya di upahnya, gampangannya ya, upahnya ikutnya di sini, ataupun sudah lolos PKPA dan upah di organisasi A, lalu ikut sumpahnya tok di sini. Apakah di KAI bisa juga, Pak? Dan sama bisa pun, apakah ada biaya verifikasinya atau gimana, Pak? Nah, ini sesuatu yang menarik. Kami di Kongres Advokat Indonesia ini tetap membuka ruang bagi rekan-rekan yang sudah pernah ikut ujian atau pernah ikut pendidikan di tempat lain, karena kami sangat memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap proses rekrutmen di tempat lain.
kita bisa bayangkan seandainya kemudian kita menutup pintu dengan persoalan itu, kasihan. Betul. Kasihan dengan calon-calon advokat yang kemudian harus terkatung-katung, tidak ada tempat untuk berlabuh. Kembali lagi ke proses Nah, awal, Pak, kembali ya. kepada buang-buang uang lagi ya, juga. dengan proses yang mungkin awal dan sebagainya. Hal ini kemudian yang menjadi pertimbangan, tapi dengan satu catatan bahwa teman-teman dari organisasi lain yang sudah pernah ikut harus tetap menggunakan standarisasi Kongres Advokat Indonesia. Kita nggak pernah membedakan itu antara verifikasi kalau terkait dengan keanggotaan atau KTA, antara anggota biasa dengan anggota dari verifikasi sama. Jadi biayanya sama. Jadi kita ini sudah punya standarisasi terkait dengan pembiayaan KTA perpanjangan. Itu yang kita gunakan. Kurang lebihnya kalau di kita 500.000. 500.000. Oke. Sudah sumpah berapa angkatan, Pak, KAI? Kalau kita dimulai dari Kongres Nasional pertama sampai kepada Kongres Nasional kedua, tentunya sudah beberapa kali terjadi penyumpahan. Nah, kalau di kita di DPD Jawa Timur khususnya, karena kami ini terbentuk setelah Kongres Nasional ketiga yang ada di Hotel Mega Anggrek, ini kita sedang menuju ke situ. Proses ujian sudah selesai, proses PKPA yang kemarin terakhir kita lakukan adalah secara virtual, yang kita sebagai link pengendali untuk 3 DPD sekaligus itu juga sudah selesai kita lakukan. Terakhir kemarin pengangkatan advokat juga sudah kita lakukan, tinggal satu langkah lagi untuk angkatan pertama di DPD kita itu nanti insya Allah akan kita lakukan pada bulan Januari ini. Kita mencoba untuk mengajukan permohonan mengikuti DPD-DPD lain yang sudah melaksanakan penyumpahan advokat di pengadilan tinggi. Kemarin terakhir ada Jawa Tengah, DPD Tengah, kemudian ada DPD DKI Jakarta. Mereka sudah melakukan penyumpahan advokat di pengadilan tinggi, dan kita kemarin menyiapkan untuk bulan Januari besok insya Allah 40 peserta calon advokat yang kita siapkan. Dan penyumpahan ini kami tidak main-main, Riki, karena begitu banyak kejadian sehingga kami harus betul-betul memverifikasi setiap peserta. Kemarin dari kepanitiaannya sudah terbentuk, baik ketua maupun sekretaris penyumpahan advokat sudah memverifikasi semua dokumen. Bahkan tidak hanya sebatas itu, semua peserta diminta untuk menyerahkan dokumen disertai dengan aslinya. Ini cukup rawan ketika kemudian kita berbicara tentang keabsahan dari pemberkasan yang kita nanti akan sampaikan. Berarti bisa diduga ada penyelewengan tentang dokumen, Pak? Ya. Kita tidak bisa memungkiri bahwa banyak kejadian-kejadian di masa lalu yang harus kita jadikan pembelajaran ketika kita sedang menjalankan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Dinas Provinsi Jawa Timur ini. Dari pengalaman-pengalaman itulah yang kemudian jadi tempat kita belajar. Fasilitas yang didapatkan oleh anggota yang terdaftar di Kongres Advokat Indonesia DPD Jawa Timur di bawah pimpinan Bapak apa, Pak? Bukan sisi materi sebenarnya yang mau saya utamakan. Kami dengan segenap pengurus Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia Provinsi Jawa Timur sudah berkomitmen akan melayani sebaik-baiknya setiap anggota Kongres Advokat Indonesia di Provinsi Jawa Timur. Itu saya rasa sesuatu yang mungkin selama ini sangat dirindukan sama teman-teman. Saya ingin bahwa Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia juga menjadi rumah yang selalu dirindukan.
saya selalu memberikan kebebasan kepada rekan-rekan untuk membangun link di luar. Tapi dimanapun mereka berada, dimanapun mereka bersentuhan, dengan siapapun mereka bersentuhan, tapi ada kerinduan bagi teman-teman itu untuk kembali lagi pulang ke rumah di Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia Provinsi Jawa Timur. Itu harapan saya. Itu benefit yang utama. Benefit berikutnya bahwa kami ingin bahwa Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia Provinsi Jawa Timur ini dari anggota untuk anggota. Jadi semuanya ini milik anggota. Pengurus ini hanya sebagai yang melayani mereka. Kebutuhan-kebutuhan mereka kita layani. Mudah-mudahan kami bisa memberikan namanya pelayanan service excellent. Betul. Nah, ketika kita berbicara ini ya rumah, ini ya tempatmu berkarya. Jadi tidak ada satupun pengurus yang merasa memiliki sekretariat ini. Semuanya lah dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota. Seperti itu Pak. Kita adalah keluarga besar. Betul. Jangan sampai kamu ini keluar dari apa yang menjadi moto kita bersama. Ya. Berarti seperti itu Pak ya, betul ya Pak ya. Betul. Oke, kita next ke pertanyaan terakhir, last question. Rencana kedepannya Kongres Advokat Indonesia di bawah pimpinan Pak Roni ini sendiri apa Pak? Hal yang paling utama yang akan kita bangun di Dewan Pimpinan Daerah adalah meningkatkan kompetensi. Nah, meningkatkan kompetensi ini tentunya banyak media-media yang harus kita nanti coba untuk buka ruang untuk teman-teman bisa berkarya. Jadi saya berharap bahwa setiap anggota Kongres Advokat Indonesia ini betul-betul advokat yang officium nabil, advokat yang betul-betul handal, advokat yang betul-betul profesional, dan yang lebih penting lagi bahwa advokat itu bisa menjaga marwah organisasi, kemudian bisa meningkatkan atau mengibarkan panji-panji organisasi. Alhamdulillah Pak Riki, kita sambil diskusi kita sampaikan sebuah informasi bahwa kita ini sudah ada kurang lebihnya 17 DPC yang terbentuk di Jawa Timur. Ada DPC-DPC yang sudah mulai bergerak, ada DPC yang sedang konsolidasi dan sebagainya. Semuanya kita arahkan dari DPD sifatnya koordinasi. Dan kita tidak segan-segan dengan teman-teman pengurus DPD, kita senantiasa untuk berjalan-jalan, melepaskan kerinduan dengan DPC-DPC yang ada, silaturahmi, kemudian kita ngopi sambil berdiskusi dan bertukar pikiran. Itu media kita yang selama ini kita lakukan. Terima kasih Bapak atas wawancaranya. Mohon maaf kalau saya ada salah kata yang tidak berkenan, yang baik sengaja ataupun tidak sengaja saya ucapkan Pak. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.